Halo Sobat Aquakulturis, sekarang saya lagi ada di Bermuda Aquarium. Nah, di samping saya ini ada Pak Beri, selaku pemilik dari Bermuda Aquarium. Nih Pak Beri, kita bakalan berbincang-bincang sedikit tapi mungkin padat ya, terkait Bermuda Aquarium ini. Nih Pak Beri, ingat nggak awal mula kenapa bisa terjun ke dunia ikan hias ini? Oke, dulu memang saya ada latar belakang pendidikannya perikanan ya. Saya S1 juga perikanan. Itu saya lulus 95, terus setelah itu coba kerja di bidang lain, tapi kayaknya tetap hati saya di sini. Akhirnya saya memutuskan saya harus balik lagi ke minat saya. Akhirnya 98 saya coba ternak ikan hias ya, ternak ikan hias. Walaupun juga kita sebenarnya punya background dari petambak udang, kakek saya. Mantap. Nah terus akhirnya 98 saya memutuskan nggak mau ditambak itu karena lingkungan juga mendukung. Akhirnya coba saya di lingkungan yang terkontrol ikan hias. Nah 98 saya coba ikan hias. Nah dari situ terus berlanjut sampai sekarang. Ingat nggak awal mula bisnis ikan hias itu berapa gitu jumlah akuarium sampai sekarang kan udah besar banget nih? Dulu cuma 2 kayaknya. 2 akuarium itu awal. Itu ikan apa Kak? Black Ghost. Black Ghost. Ikan hiasnya Black Ghost. Banyak banget terkenal tuh Black Ghost. Oh iya, di sini kurang lebih luasnya berapa Pak? Ada berapa akuarium gitu? Kurang lebih aja. Luas kita di sini farm kita paling cuma 350 meter persegi. Akuarium mungkin sekarang seharusnya kurang lebih 300-400 lah. Nah ternyata tadi followers dari kita Sobat Aquakulturis ada yang bertanya nih, di Bermuda Aquarium ini ada berapa jenis ikan hias sih? Ada apa aja gitu secara umum Pak? Oke, yang umum dan pasti ya masuk di list pertama baby dolphin kita punya, terus juga Maleporinus, terus ikan yang lainnya Denisoni juga ada, 3 jenis manfish, ada Pisograma, ada Bencis, dan ikan-ikan lain juga seperti Corydoras ada. Kemudian nih Pak, kebanyakan pengikut saya itu kan akademisi perikanan yang mulai dari mahasiswa ataupun udah lulus. Nah ini kan lagi banyak banget nih kawan-kawan saya, ada tingkat saya itu lagi bingung nih nyari tempat PKL. Kira-kira di sini bisa nggak jadi tempat PKL gitu? Ya nggak masalah. Boleh aja gitu ya. Nah mungkin ada rekomendasi dari Pak Beri, komoditas apa sih yang paling produktif sehingga calon-calon mahasiswa yang mau PKL di sini tuh bisa milih ikan tersebut gitu? Mau saya juga kita sesuaikan sama tingkat kesulitannya bakal PKL sendiri dan dalam bentuk laporannya nanti. Jadi saya sarankan mungkin ikan-ikan yang nggak makan waktu lama. Kalau kita tujuannya apa, breedingnya misalkan. Produksi produksinya ya ikannya juga cukup mudah dan umum aja lah. Karena yang nanti kalau sulit-sulit nanti jual literatur dan sebagainya, benar-benar sulit juga ya. Itu cuma sekedar saran, walaupun juga terserah dari mahasiswa yang PKL-nya. Ya dong, gitu ya. Iya, jadi buka Pak ya intinya. Iya, nggak masalah. Kita juga cuma memfasilitasi kan. Nah, tadi kan Pak Beru udah ngasih list nih ikan-ikan apa aja. Nah, dari yang paling mudah di breed sampai yang sulit itu ikan apa? Kalau bagi saya di sini yang paling masuk dalam kategori dari yang mudah adalah Corydoras. Corydoras ya. Terus manfish. Terus mudah, terus sampai yang paling sulitnya mungkin tuh Lemporinus. Itu awal apa namanya? Kan awalnya Black Ghost tuh, terus tiba-tiba kenal ikan yang lain tuh gimana tuh ceritanya? Secara singkat lah. Ya dari Black Ghost itu saya cuma satu komoditas kan. Setelah itu coba aja secara kebetulan saya diminta sama salah satu eksportir yang ada di Jakarta ini bakal diminta ikannya. Akhirnya saya supply. Dari sana saya mengenal banyak ikan hias akhirnya. Terus saya berlanjut terus sampai sebagai supplier sebagai supplier eksportir. Akhirnya saya juga banyak kenal ikan, makin banyak lagi. Dan ikan air tawar ya. Iya, air tawar. Nah, saya kan kemarin sempat baca tuh data dari BPS, katanya tahun 2020 ekspor ikan hias itu meningkat, katanya 11,59%. Nah, menurut kondisi di farm Bapak, apakah benar sesuai data kayak gitu meningkat atau bagaimana kondisi lapangan saat pandemi? Kalau data itu kan mungkin bersifat global. Iya. Ya. Tapi juga banyak orang-orang lain yang menyumbangkan data itu dong pasti. Saya sih menyetujui kalau bakal ada peningkatan jelas dibanding 10 tahun sebelumnya, misalnya tahun 2000 atau 2010 gitu ya.
dari volume maupun nilainya pasti meningkat. Tapi saya sih di sini udah ngerasa biasa aja. Jadi ada orang-orang lain yang makin banyak nih yang mengusahakan ikan hias, sebenarnya semakin banyak dibanding saya, banding 20 tahun yang lalu ya, atau 23 tahun yang lalu. Itu sedikit banget orang. Tapi sekarang ini semakin banyak lah produsen atau petani ikan hias. Nah, ini yang nyumbangin tentang tadi tuh kenaikan tadi kan data itu. Nah, ini kan ada juga nih followers kita ya dari mahasiswa baru, mungkin entah dia milih perikanan karena memang minatnya atau karena kecebur keterima aja. Mungkin Pak Berry selaku pengusaha ikan hias ada nggak motivasi buat mereka biar mereka itu kita nggak salah jalan nih kalau kita terjun ke dunia perikanan gitu. Ada motivasi nggak biar mereka semangat gitu? Oke, memang kita nggak pungkiri kalau banyak juga teman-teman mahasiswa yang awalnya tuh nggak sengaja atau terpaksa. Iya. Tapi kalau udah kita pilih, kalau saya sih berharapnya ya profesional aja. Karena prospeknya di ikan hias, di perikanan ngomongnya makin masih besar gitu loh. Bahkan Indonesia. Iya. Kita dari budidaya yang lain, tambak udang, ikan air tawar, konsumsi kalau macam, dari ikan hias. Kita skupnya ikan hias aja deh. Itu masih luas. Dari jenisnya, terus juga apa kendala-kendala yang dihadapi sama para produsen ikan hias maupun juga pedagangnya termasuk eksportir, juga sama aturan-aturannya. Yang saya berharap teman-teman mahasiswa teruslah di sini ya, bahwa kita masih banyak yang kita bisa kerjakan di sini bakal Indonesia. Yang juga kurang lebih nanti berharapnya mereka bisa membuat juga satu kebijakan, mungkin kalau misalnya mereka hidupnya di lingkungan pemerintahan, membuat aturan dan otoritas, yang punya otoritas itu bakal supaya melihat apa sih yang menghambat dari segi aturan terhadap perkembangan ikan hias Indonesia. Begitu, itu sih berharapnya punya orang-orang yang lebih melihatnya secara nyata. Karena makin banyak banget sebenarnya. Jadi jangan ngerasa aduh terpaksa bilang usahanya sempit segala macam, bukan, luas banget. Dan kalau kita mau bagi kalau kita mau bagi ikan hias kan jenisnya udah banyak. Iya, banyak banget. Terus juga penunjangnya adalah pakan. Pakan itu ada pakan pabrik, ada pakan juga alami. Pakan alami sendiri kita juga lihat kutu air, cacing, nyamuk, cacing itu nggak gampang didapatnya, semakin sulit sekarang dibanding 20 tahun yang lalu. Kita lihat perkembangan kota dan sebagainya, sungai-sungai yang penghasil cacing udah rapih lah, akhirnya nggak ada cacing di sana. Dulu banyak kalau di sekitaran rumah ada satu kubakan air buangan, sekarang udah jarang. Di situ kan bisa dapat kutu air jentik nyamuk. Sekarang sulit. Nah, itu penunjang kan banyak. Iya, benar. Mungkin satu saat ada ide apa yang bikin satu usaha memang khusus menyiapkan pakan alami. Supaya nih para pembudidaya nggak pusing di situnya. Karena itu kan dari satu bidang usaha ini banyak banget kan yang terlibat. Kenapa nggak coba diambil? Nah, saya bagian sininya. Dan itu peran kita ya sebagai orang akademisi itu perikanan. Iya. Jadi dari situ kita kan ada nilai uangnya juga kan. Iya, benar. Berapa sih kutu airnya bisa kita dapat? Berapa sih cacing sutranya? Kalau kita budidayakan sendiri ya, secara besar gitu. Karena kebutuhannya juga nggak tercukupi. Benar. Karena makin banyak juga yang usaha ikan hias, Be. Iya, ikan hias maupun ikan konsumsi. Iya, benar. Dan itu butuh pakan juga. Itu komponen tersendiri kan. Itu baru satu loh. Belum lagi ntar tadi itu distribusinya, terus juga pasarnya ya. Pokoknya makin sebenarnya banyak. Jadi jangan takut nggak punya peluang untuk sukses di perikanan gitu intinya. Iya, karena kita kreatif. Kita juga lihat apa sih yang masih kita bisa ambil. Iya, kita explore dan kita inovasikan ya. Nah, itu juga nggak terlepas dari kalau kita mau berkecimpung langsung, sehingga kita lihat ada kelemahan mana, kita bisa ambil opportunity-nya di situ kan. Iya. Begitu aja sih menurut saya. Nah, itu dia teman-teman ya, semoga bisa jadi motivasi, referensi juga, dan buat kalian yang bingung masih mau PKL di mana sih, mau pilih tempat di mana, di sini bisa jadi referensi buat kalian. Dan buat kalian yang baru terjun ke dunia perikanan, jangan ragu karena peluangnya masih besar. So, terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram kami dan juga YouTube, karena nanti
diutamain ini bakal diupload di Instagram karena lebih banyak trafficnya di Instagram ternyata. Dan sorry tadi ada suara ayam, ayamnya lumayan narsis ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke Pak Beri, kalau saya bilang salam aquaculturist kita barengan ya. Oke. Salam aquaculturist.